momen Saididu pahlawan kesiangan diusir warga gara-gara mengganggu pekerjaan warga. Inilah detik-detik ketika Saididu diusir warga di Kabupaten Tangerang karena aktivitasnya kegiatan warga. Keluar, jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan, kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Oke. Jangan cara Bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Oke, Pak. Keluar aja, Pak. Ya, diketahui Saididu saat ini tengah berurusan dengan Polresta Tangerang karena dilaporkan masyarakat Abdesi Kabupaten Tangerang. Saya itu tidak pernah ganggu. Tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Jangan cara seperti ini. Sungguh malu sekali Saididu diusir warga yang sedang bekerja di sana ya, di Tangerang begitu ya. Saididu yang ingin menjadi pahlawan dan akhirnya pahlawan kesiangan itu pun pulang ngacir dari tempat yang dia kunjungi, tentu saja untuk memprovokasi warga masyarakat. Seperti diketahui bahwa Abdesi melaporkan Saididu ke Polresta Tangerang dikarenakan membuat resah. Ya, Abdesi menyebut laporan dibuat karena ucapan Saididu warga terpecah belah, dan inilah Ketua Abdesi Pusat dan Ketua Abdesi Tangerang. Kita dengarkan pernyataan Ketua Abdesi Pusat. Saya nggak mau terpecah belah ini orang di utara dengan orang yang tidak tahu persoalan kita Tangerang utaranya. Saya inginnya kondusif gitu. Ya, cuman harapan saya ini kita ngobrol bareng, duduk bareng, kita pecahkan masalah, dan sampai libur ada masalah. Yang saya pikirkan, bagaimana nasib masyarakat yang ada di Tangerang Utara yang sudah kerja itu bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu. Ini kan kita harus pikirnya kemanusiaan. Nah, persoalan nanti tentang saya itu gimana, ini nggak ada hubungannya sebenarnya dengan PI. Nah, bicara misalnya tadi ada orang para kepala desa tangan kanan, investor dan sebagainya, bukan tangan kanan. Kepala desa itu adalah sebagai pelayan. Pemerintahan kecil negara ini kan desa. Jadi bukan kepala desa adalah antek-antek si A si B, enggak lah, enggak mungkin. Ya, pelayanan. Ya, pembangunan ini adalah sesungguhnya bagaimana jumlah tenaga kerja yang puluhan ribu yang ada di utara. Mau dikemanakan beliau? Ya, ini bicara kemanusiaan, ya, baik orang Tangerang yang ada di utara di sana maupun orang Jakarta Utara yang ada di sana. Harapan saya berdoa kepada para senioritas, pengamat-pengamat nasional, yuk kita duduk bareng, kita urung rempuk, cari solusi terbaik. Kita masing-masing punya keadilan soalnya. Kalau memang duduk bareng di meja selesai kerjaan musyawarah, selesaikan musyawarah. Saya tidak ada dan tidak ada kepentingan pihak dua mengatur-ngatur, saya tidak ada. Saya menghargai Pak Saididu adalah tokoh nasional. Ya, kalau memang beliau pada waktu itu datang ke tempat kami melalui tokoh masyarakat, melalui kepala, saya terima aja, nggak ada tanggapan apa. Ya, itulah tadi pernyataan Haji Surta Wijaya adalah Ketua Abdesi Pusat, dan saat ini juga ada Haji Maskota Haji SSE adalah Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang yang keberatan dengan tindakan Saididu yang memecah belah warga di Tangerang. Ya, pengakuan Saididu adalah membela masyarakat Tangerang. Dia mengatakan sebagai pembela, artinya adalah sebagai pahlawan. Namun pahlawan kesiangan. Warga di sana menolak kedatangan Saididu. Dan kita dengarkan pernyataan Saididu saat dipanggil pihak kepolisian. Saya sebenarnya bukan berjuang hanya PSN PIK 2. Saya melakukan ini sudah bertahun-tahun, dan seluruh daerah yang ada rakyatnya mengalami penindasan dan penguasa tidak membantu, biasanya saya turun.
saya ke Rempang, ke IKN, ke infrastruktur yang mangkrak seluruh Indonesia dengan biaya saya sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi baru kali ini saya dilaporkan setelah mempersoalkan PSN PIK 2 yang melaporkan justru aparat yang harusnya membela rakyatnya. Jadi saya nganggap aja ini ada apa yang terjadi di negeri ini. Jadi biasa. Ya, itulah tadi pernyataan Saididu yang mengatakan bahwa dia membela masyarakat Tangerang. Namun demikian asosiasi semacam petugas ataupun kepala desa ya, ABDC adalah Asosiasi Kepala Desa di Indonesia Pusat ataupun di daerah Tangerang, menolak kedatangan ataupun pahlawan kesiangan Saididu. Ya, Saididu dianggap memprovokasi warga. Pernyataan Saididu dikecam. Dan inilah berita mengenai Saididu yang dilaporkan oleh pihak ABDC. Ada apa dengan Saididu? Katanya membela rakyat Tangerang Utara, tapi seakan memiliki kepentingan. Menurunkan semua NJOP tanah yang ada yang masuk wilayah PIK 2. Ya, bahkan banyak warga yang meresah-resah dengan pernyataan Saididu itu sendiri, serta menimbulkan kegaduhan katanya. Sebab apa yang dilontarkan teman-teman menyoal pembebasan lahan PIK 2 itu jauh dari realitas. Dampak adanya pembangunan yang ada di wilayah Tangerang Utara, yang ada di wilayah Kecamatan Kosambi, bahwa dengan adanya pembangunan melalui pengembang yang sangat luar biasa, bahwa PAD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meningkat signifikan. Yang mana pembangunan yang sekarang dibangun itu dampaknya positif karena masyarakat yang tadinya pengangguran bisa bekerja, bisa menjadi satpam, bisa menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan oleh pihak pengembang di situ. Dan yang kedua, pembangunan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan apa-apa. Jadi pembangunan yang dampaknya positif untuk masyarakat Kecamatan Kosambi khususnya Kabupaten Tangerang, bahwa beliau itu sangat peduli kepada pendidikan, membangun sekolah-sekolah yang rusak, terus di bidang olahraga, dan CSR pun masuk ke warga. Itulah pernyataan kepala desa di Tangerang, dan dia adalah ketua ABDC Tangerang, dan mengatakan bahwa pengembang itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana masyarakat bisa bekerja di sana, bisa jadi sebagai satpam, bahkan pihak pengembang pun membangunkan sekolah untuk warga di sana. Ya, sungguh luar biasa. Memang seperti itulah yang namanya pengembang, pasti ada yang tidak suka begitu ya. Ya, ini adalah pengacara dari kita sering lihat wajahnya ya. Ini pengacara FPI dulu yang bergerak di kegiatan 212 yang mendemo Ahok begitu ya. Coba kita dengarkan pernyataan pengacara yang dilakukan oleh Saididu. Dan inilah pengacara. Dan yang paling die-hard di proyek ini Aguan, makanya saya bolak-balik tuding Aguan gitu loh. Aguan ini yang diuntungkan, makanya saya tidak mau kemudian kita dibenturkan dengan polisi, dengan sama aktivis. Jadi Aguan ini yang dimakan bukan hanya pribumi, Cina pun dimakan sama dia. Ini pasal sampah Bang, 28 ini. Dan ini yang sekarang sedang diterapkan ke Bang Saididu. Maka saya katakan ini kriminalisasi. Makanya saya bilang 150 miliar itu bukan harga tanah, harga untuk membungkam Bang Saididu. Aguan mau bangun masjid di Pantai Indah Kapuk. Saya bilang itu kamuflase. Kenapa? Yang mau dibangun cuma satu. Yang potensi tergusur dari yang nanti akan jadi proyek kan hilang. Sekarang abang masuk ke PIK. Apa ada di sana ratiban, maulidan, azan aja lah kumandang enggak ya? Iya, itulah tadi pengacara yang membela Saididu dan mengatakan bahwa sebetulnya itu adalah kamuflase apa yang dibangun oleh pengembang yang bernama Aguan. Demikian tuduhannya. Ya, Saididu bertekad untuk membatalkan PIK 2 ya, PIK 1 maksudnya PIK 2 proyek kawasan Kapuk ya di Tangerang begitu ya, PIK 2. Ya, Saididu bergerak dan melawan untuk membatalkan proyek PIK 2. Kita dengarkan pernyataan Saididu setelah diperiksa pihak kepolisian ya. Itu sangat clear. Dengan bukti itu apakah ada akan melaporkan balik Pak? Saya orang yang tidak suka melapor-lapor itu. Semua pihak itu mengoreksi dirinya dengan kritikan, bukan melaporkan orang. Itu jauh lebih. Karena saya tujuannya adalah untuk rakyat, bukan untuk diri saya. Jadi kalau ada menyatakan mau melapor, saya tetap karakter. Pak Said, satu lagi Pak, untuk substansi dari video bukti yang dilampirkan Pak itu Pak, kebijakan apa yang Bapak kritisi di situ Pak? Ya kebijakan, saya bilang ini kan saya tidak pernah guna
Yang itu yang terus dijawab oleh mereka, padahal bukan itu masalahnya. Yang saya persoalkan adalah kenapa Anda mengusur rakyat secara paksa dengan harga yang sangat murah. Itu yang saya pikir. Saya nggak pernah. Itulah tadi pernyataan Said Didu yang berusaha untuk membatalkan proyek skala nasional PIK 2 di Tangerang. Ya, pengacara yang aktif dulu pada PA 212 yang bernama Ahmad Khozinuddin yang ada tai lalatnya ini membela Said Didu, dan dia mengatakan sebagai manusia merdeka dan akan melawan pengusaha atau orang kaya yang bernama Aguan. Coba kita dengarkan dari pernyataan Ahmad Khozinuddin. Saya manusia merdeka, saya bersama Said Didu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui, Bung Said Didu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 ini akan kembali diperiksa oleh kepolisian di Polres Kabupaten Tangerang. Hal ini berkaitan dengan kritik saudara Said Didu terhadap kezaliman yang dilakukan entitas oligarki properti Pantai Indah Kapuk II terhadap masyarakat Banten. Sehubungan dengan hal itu, saya ingin menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, Bung Said Didu punya hak konstitusional untuk mengkritik, menyampaikan pendapat sehubungan dengan banyaknya kezaliman atas perampasan tanah rakyat berdalih PSN di proyek Pantai Indah Kapuk II. Kedua, hak konstitusional yang sudah dijamin dalam Konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak boleh mengkriminalisasi hak berpendapat, termasuk institusi kepolisian tidak boleh Itulah Ahmad Khozinuddin yang menuding pemerintah katanya mengkriminalisasi terhadap tindakan Said Didu, sehingga Said Didu sekarang dipanggil pihak kepolisian dikarenakan memecah belah warga. Demikian kata Pak Lurah atau Kades di Tangerang ya. Dan Ketua Abdesi Pusat juga mendukung dari kegiatan Abdesi yang melaporkan Said Didu.